Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa mudah-mudahan teman-teman pecinta sepak bola, khususnya pecinta sepak bola tanah air, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menekan tombol like serta subscribe pada channel saya ini. Dan jangan lupa selalu ikuti info-info terbaru tentang perkembangan timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, tentu khususnya di timnas senior. Teman-teman, beberapa hari lagi, tepatnya 2 hari ke depan, Timnas Indonesia Under-23 yang menjadi tim yang akan melakukan playoff, memperebutkan tiket menuju Olimpiade Paris tanggal 9 Mei 2024, bentrok bertemu dengan tim tangguh Guinea. Pada babak playoff ini, Timnas Indonesia Under-23 tentu harus banyak belajar dari kekalahan demi kekalahan yang dilakukan selama mengikuti fase Piala Asia Under-23. Pertanding melawan tuan rumah Qatar kita kalah, kemudian kalah melawan Uzbekistan dalam perebutan menuju semifinal, dan dengan tim nasional Irak kita kalah juga dengan tim Irak. Tentu ini harus menjadi evaluasi bagi seluruh pemain, seluruh tim, baik pemain maupun ofisial juga, khususnya tim kepelatihan. Apa yang terjadi dengan timnas Indonesia? Kenapa menjadi timnas Indonesia Under-23 menderita kekalahan? Tentu ini sudah menjadi evaluasi bagi mereka semua. Harapannya dengan evaluasi yang secara menyeluruh dapat menjadikan perkembangan timnas Indonesia memperbaiki tahap demi tahap dan menuju hasil yang lebih bagus. Perbaikan-perbaikan itu tentu akan berdampak. Dievaluasi apakah taktikal yang diterapkan tidak mampu dimainkan oleh para pemain timnas Indonesia Under-23, ataukah faktor kelelahan yang menjadi faktor utama, atau karena terjadinya miskomunikasi, kekurang kompakan, faktor egoisme pemain. Ini tentu sudah menjadi evaluasi. Harapannya kita serahkan kepada tim kepelatihan untuk melakukan evaluasi. Saya yakin Sintayong sudah melakukan itu dan sudah menemukan terbaik untuk menghadapi tim tangguh Guinea. Nah, teman-teman, mungkin tidak semua teman-teman tahu, atau mungkin juga sebagian sudah tahu, Guinea ini tim dari negara mana? Guinea adalah tim Afrika Barat. Tim Afrika Barat yang lolos pada playoff ini dengan mengikuti kejuaraan Afrika Under-23 yang diselenggarakan di benua Afrika. Kita tahu di situ ada Maroko, Mesir, Mali, dan juga Guinea. Pada babak memperebutkan tiket semifinal, Guinea kalah dari Mesir. Kemudian pada memperebutkan peringkat ketiga, Guinea juga kalah dari Mali dengan adu penalti. Nah, hingga dalam regulasi FIFA untuk peserta Olimpiade, slot terakhir itu diisi adalah playoff antara peringkat 4 Piala Asia dan peringkat 4 Piala Afrika. Maka diperebutkanlah babak playoff. Nah, dan playoff itu dilakukan hanya 1 kali. Jadi pertandingan playoff itu tidak ada home dan away, seperti layaknya pertandingan final. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menentukan, menebarkan bagi kedua tim. Nah, bagaimana persiapan timnas Indonesia sendiri? Timnas Indonesia berangkat ke Qatar, insya Allah dari berapa hari yang lalu sudah berangkat, dan memang faktor kelelahan yang dilakukan pemain timnas Indonesia sudah diantisipasi oleh Sintayong. Hingga berapa hari dari tanggal 3, 4, 5, pemain itu recovery, betul-betul istirahat, tidak melakukan aktivitas
yang berkaitan dengan sepak bola, dalam arti ini menyentuh bola. Harapannya dengan itu akan muncul kebugaran. Nah, Timnas Indonesia sudah berada di Paris, berangkat beberapa hari yang lalu, dan yang menyusul beberapa pemain yang tadi malam berangkat menyusul adalah Alfian Dewangga. Kita tahu karena back kita Rizky Ridho tidak mampu tampil, tidak boleh tampil karena kena red strike, artinya 2 kali pertandingan kartu merah. Tentu ini menjadi sebuah kerugian. Nah, teman-teman, tim Guinea itu dilatih oleh pemain yang sangat berpengalaman, yaitu Kaba Diawara. Kaba Diawara ini adalah mantan pemain Arsenal, teman-teman. Ini pemain yang sudah luar biasa, punya pengalaman bermain di liga-liga klub. Pelatih ini punya pengalaman ketika menjadi pemain. Nah, dia akan menularkan kemampuannya kepada pemain-pemain Guinea. Ini terbukti Guinea mampu lolos. Dia buktikan itu. Nah, materi pemain-pemain Guinea itu banyak yang bermain di liga-liga Eropa, walaupun mungkin di liga Eropa kasta B. Ada yang bermain di Prancis tentunya, ada yang bermain di Jerman, di Belgia, dan juga Yunani. Kurang lebih ada 12-13 pemain yang bermain di liga-liga Eropa. Tentu mereka sudah punya permainan dengan tensi tingkat tinggi. Nah, inilah teman-teman bagaimana caranya Timnas Indonesia nanti mampu memberikan perlawanan. Bahkan harapannya mampu mengambil tiket 1 jatah untuk Olimpiade Paris. Ingat tanggal 9 Mei 2024, berapa hari lagi, kita akan berjuang mati-matian. Timnas Indonesia tanpa Rizky Ridho dan juga mungkin tanpa Justin Hapner. Nah, apabila itu yang terjadi, tentu STY sudah punya beberapa pemain cadangan. Salah satunya Alfian Dewangga, dan sudah terjadi pemanggilan Elkan Baggett. Sudah dipanggil, nah tinggal apakah Elkan Baggett diizinkan oleh klub yang memang sudah diizinkan, tentu sangat bagus. Hapner dengan klubnya Serie Osaka, jika diizinkan untuk bergabung tentu sangat bagus. Sedangkan Elkan Baggett yang bermain di Liga Inggris oleh klubnya PSSI sudah bersurat agar diizinkan ikut membela Timnas Indonesia Under-23. Kita tahu Ipswich Town itu sudah promosi ke Liga 1 Inggris, dan Ipswich Town adalah klub tempat bernaungnya Elkan Baggett. Kita doakan mudah-mudahan Elkan Baggett, Justin Hapner, kemudian Alfian dan Dewangga semuanya bisa ikut berkumpul bersama teman-teman yang ada di Paris untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hingga kemampuan yang dimiliki Timnas Indonesia begitu maksimal. Itulah teman-teman, kita selalu dukung dan doakan, walaupun pertandingan ini sifatnya tertutup, artinya tidak ditonton oleh para pendukung penonton, tapi kita yakin apabila Indonesia bermain kompak, kolektivitas, mengalir bola dari lini paling bawah, yaitu dari penjaga gawang, kemudian back, kemudian lini tengah, dan juga lini depan, bila terjadi kekompakan, passing bolanya tidak salah, saya yakin Timnas Indonesia akan meraih kemenangan. Karena kita tahu Timnas Indonesia mempunyai ciri khas permainan tersendiri. Nah, itulah teman-teman informasi yang dapat saya berikan. Timnas Indonesia sudah berada di Paris, Timnas Guinea juga sudah tiba di Paris. Maka kedua pemain kedua tim saling memantau, mengintip kekuatan dan mempelajari melalui rekaman-rekaman video bagaimana cara bermain masing-masing tim. Itulah teman-teman informasi yang saya berikan. Selalu dukung Timnas Indonesia karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.